Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai ceritanya, seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar tuan dan anak. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 301 Misteri Hilangnya. Henry tidak berbicara setelah berteriak, tetapi menatap kakek Maryam. Matanya penuh keinginan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan itu. 22 tahun yang lalu, Maryam baru berusia beberapa bulan. Orang tuanya tidak pernah kembali setelah keluar. Saat itu, kendaraan yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan dan semua orang di dalamnya meninggal. Tetapi hanya tanpa tubuh mereka. Itu menjadi sebuah misteri. Ketika kakek Maryam membicarakan hal ini, matanya penuh dengan kesedihan, seolah-olah dia masih tenggelam dalam rasa sakit. Henry terdiam dan tidak berbicara. Tidak perlu bertanya. Mereka tidak boleh mati. Jika tidak akan ada pertunangan dengan keluarga Zhang hari ini. Tapi apa hubungannya dengan keluarga Zhang? Kakek Maryam memulihkan pikirannya, menenangkan diri dan berkata, kesimpulan yang diberikan oleh polisi pada saat itu adalah bahwa mereka telah meninggal dan mayatnya tidak dapat ditemukan. Saya tidak menerima hasil ini, jadi saya mengirim sejumlah besar orang dan menghabiskan banyak uang untuk memulai penyelidikan. Namun belum ada kabar. Seiring berjalannya waktu, fakta ini hanya bisa diterima secara perlahan. Bahkan Maryam sendiri mengira bahwa orang tuanya meninggal ketika dia masih muda. Meskipun dia juga menderita, dia tidak pernah menyebutkannya atau bertanya dalam menjalankan perusahaan dan menjadi lebih arogan dan dingin terhadap orang lain, sehingga banyak orang merasa bahwa dia tidak dapat didekati. Hanya saya yang tahu bahwa dia ingin menggunakan cara ini untuk membuat dirinya mati rasa. Karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih atas penampilan Anda. Saya melihat lebih banyak senyuman di wajahnya daripada sebelumnya. Setelah kakek Maryam mengatakan ini, dia membungkuk dalam-dalam kepada Henry untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kakek, tolong jangan katakan itu. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Menghadapi busur lelaki tua itu, Henry tersipu untuk pertama kalinya. Tapi hatiku sangat gembira. Aku berterima kasih karena telah menjemput gadis-gadis. Hatiku dipenuhi dengan kepedulian dan cinta yang lebih dalam pada Maryam. Dan aku bahkan ingin menjaga dengan baik wanita yang sangat kucintai. Karena emosi, ada rasa sakit yang kuat di hati saya lagi. Apakah kamu baik-baik saja? Kakek Maryam bertanya dengan prihatin ketika dia melihat rasa sakit di luka Henry. Henry melambaikan tangannya dan dengan enggan menahan rasa sakitnya. Ketika dia mengangkat kepalanya dengan senyuman yang dipaksakan, kakek Maryam merasa lega dan berkata lagi, baru sebulan yang lalu, saya tiba-tiba menerima panggilan telepon misterius. Pihak lain memberitahu saya bahwa ayah Maryam, Tang Kang Chen dan ibu Han Jingrui masih ada, hidup, dan mereka masih hidup. Saya mengirim video. Mereka dalam semangat yang baik. Tetapi kebebasan pribadi mereka sepertinya dibatasi. Ketika kakek Maryam mengatakan ini, wajah lamanya berlinang air mata. Tidak peduli berapa umurmu, jika orang tuamu ada di sana, rumahmu akan tetap ada di sana. Hal yang sama juga berlaku bagi para lansia. Kemanapun anak-anak mereka pergi atau seberapa tinggi mereka terbang, mereka tetaplah anak-anak di mata mereka.
Hilangnya orang tua Maryam bisa dikatakan telah menyita seluruh hidup kakek Maryam. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat mendengar berita tentang mereka, terutama berita bahwa mereka masih hidup. Henry memandang kakek Maryam. Dia tahu dengan jelas bahwa pihak lain pasti memiliki agenda besar ketika dia menelepon. Jika tidak, dia tidak akan pernah menelepon saat ini. Saya sangat bersemangat dan bersemangat saat itu. Saat ini, pihak lain mengajukan syarat, yaitu membiarkan Maryam menikahi Hanze dari grup Zhang. Kami telah bersaing dengan grup Zhang seumur hidup dan sangat akrab dengan itu. Bagi Hanze, saya bahkan lebih tahu betul bahwa dia adalah seorang playboy. Tetapi demi orang tua Maryam, saya tidak punya pilihan selain setuju, dan saya juga tahu bahwa ini hanyalah satu langkah dalam permainan catur lawan. Namun, jika langkah ini tidak diambil, tidak akan ada langkah lebih lanjut ambil, dan tentu saja mustahil menemukan orang tuanya. Elder Tang menghela nafas panjang lagi, sepertinya masih berusaha menyesuaikan suasana hatinya dan menenangkan diri. Menikah dengan Hanze adalah syarat pertama. Jadi, mungkinkah itu ada hubungannya dengan keluarga Zhang? Jika tidak, hal baik seperti itu tidak akan pernah terjadi pada keluarga Zhang. Juga, apa sebenarnya yang dimiliki keluarga Tang? Pihak lain mampu membuat rencana selama 22 tahun. Melihat Henry mendengarkan dengan seksama dan tetap diam, kakek Maryam tersenyum sedikit dan berkata dengan senyum sedih, "Setelah berita itu keluar, saya segera mengirim orang untuk menyelidiki sekitar keluarga Zhang. Sudah sebulan, tapi tidak ada informasi. Tetapi pertunangan keluarga Zhang belum saya sebutkan tepat waktu. Jadi saya tidak punya pilihan selain membiarkan Maryam setuju." Setelah lelaki tua itu menceritakan apa yang terjadi, dia merasakan dekadensi yang tidak dapat dijelaskan. Keluarga Zhang harus segera mengambil tindakan, karena apa yang mereka rencanakan kali ini tidak dimulai dengan pernikahan. Henry berbicara, tetapi suaranya serius, bahkan dengan perasaan tertekan. "Ya, Anda sangat baik. Jarang sekali bisa menarik kesimpulan seperti itu dengan segera. Sangat jarang." Senyuman di wajah kakek Maryam menjadi lebih cerah. "Aku ingin tahu apa yang dimiliki keluarga Tangmu yang begitu menarik perhatiannya?" Henry bertanya ragu-ragu. Kakek Maryam terdiam sekitar 1 menit penuh. Lalu dia perlahan mengangkat kepalanya dan berkata, "Tangmen, pernahkah kamu mendengarnya?" "Tangmen?" Henry tertegun sejenak, tapi tetap mengangguk. Tangmen terletak di tanah berkelimpahan di Jawa. Sekte Tang di Suzong bukanlah sekte atau geng rahasia, melainkan sebuah keluarga. Keluarga ini telah dominan di Sichuan selama ratusan tahun dan berspesialisasi dalam senjata tersembunyi. Tangmen meliputi area seluas 100 hektar dan ribuan hektar lahan subur. Dinding mansion menjulang tinggi, dan pintu paku tembaga berpernis hitam terkunci sepanjang tahun. Orang luar tidak bisa melihat pemandangan di dalam tembok. Ada lengkungan batu di depan pintu. Di tengah gapura terukir 2 karakter, Tangmen, yang ditulis oleh Zhu Di. Inilah pemahaman Henry tentang Tangmen, dan inilah yang dia lihat ketika dia dan Dokter Hantu melewati Tangmen. Namun, Henry memiliki kesan buruk terhadap orang-orang dari Sekte Tang.
Hal ini disebabkan oleh pengaruh dokter hantu tua tersebut baik dan jahat dan tidak dapat diprediksi. Melihat warna Henry berubah berulang kali, kakek Maryam memahami apa yang dia pikirkan dan berkata, "Sebelum orang tua Maryam menghilang, saya adalah kepala sekte Tang." Henry benar-benar terkejut kali ini. Dia memandang kakek Maryam tidak kurang dari 3 kali. Tetapi dia tidak tahu bahwa lelaki tua seperti itu sebenarnya adalah kepala sekte Tang. Kakek Maryam tersenyum tipis, dan dengan sedikit gerakan tangannya, sudah ada senjata tersembunyi seperti anak panah dan paku beracun di telapak tangannya. Henry langsung mempercayainya. Tetapi alur ceritanya sedikit mengejutkannya. Namun, Maryam tidak mengetahui hal ini. Di matanya, saya hanyalah seorang lelaki tua yang berusia lebih dari 70 tahun, hanya seorang lelaki tua yang telah mencapai akhir hidupnya, kata kakek Maryam dengan nada mengejek. Henry tiba-tiba tertawa. "Kakek, aku tidak menyangka akan mendapat kehormatan seperti itu. Aku tidak percaya bisa bertemu dengan kepala sekte Tang." Haha, mungkin ini takdir. Mungkin ini pengaturan Tuhan. Setelah kakek Maryam selesai berbicara, dia berpikir, jika bukan karena hilangnya orang tua Maryam, bagaimana mungkin Maryam, yang sekarang menjadi putri Tang Clan, diintimidasi seperti ini oleh keluarga Zhang, dan bagaimana dia bisa begitu bebas? Bagaimana bisa bergaul dengan Henry seperti ini? Bab 302 Keajaiban Grup Zhang. Henry tahu bahwa karena kakek Maryam mengatakan ini, dia pasti memiliki rahasia lain untuk diceritakan. Jika tidak, maka bukan hanya ini saja. "Apa pendapatmu tentang sekte Tang kita?" kakek Maryam tiba-tiba bertanya. "Aneh dan misterius," kata-kata Henry singkat dan jelas. "Haha, oke, bagus sekali. Bisakah Anda menjelaskannya kepada saya?" Merupakan keajaiban bahwa sekte Tang dapat bertahan selama bertahun-tahun. Orang-orang di sekte Tang melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, baik dan jahat. Sungguh aneh. Apa struktur dan rahasia di dalam Tang sekte? Orang luar tidak bisa mengetahuinya. Jadi ini adalah sebuah misteri. Henry, kata ringan. Itu diucapkan dengan sangat baik. Diucapkan dengan sangat baik. Kakek Maryam sekali lagi menggunakan 5 kata ini untuk memuji. "Apa detail klan Tang? Ketika Anda dan Maryam menikah dan menjadi anggota keluarga Tang kami, saya akan memberitahu Anda. Sekarang saya rasa Anda mengerti mengapa pihak lain menculik orang tua Maryam, bukan?" Kakek Maryam bertanya kembali. Henry mengangguk. Karena mereka adalah putra dan menantu kepala sekte Tang, dapat dimengerti jika mereka diculik dan disandera. Hanya saja pihak lain begitu hebat. Itulah sekte Tang. Jika Anda menyinggung mereka, Anda akan menunggu niat membunuh yang tak ada habisnya, masalah yang tak ada habisnya, dan Anda bahkan tidak tahu bagaimana Anda akan mati. Namun jika pihak lain yang melakukannya, dan melakukannya dengan bersih dan indah, maka hanya ada satu kemungkinan, yaitu pihak lain tersebut lebih berkuasa. Setelah memikirkan hal tersebut, Henry kini berharap racunnya bisa dihilangkan secepatnya agar ia bisa berdiskusi mendalam dengan orang-orang tersebut. Sebelum saya berbicara tentang kemungkinan tujuan pihak lain, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada grup Zhang.
apakah Anda ingin mendengarnya? Kakek Maryam bertanya sambil tersenyum. Henry mengangguk. Grup Zhang hanyalah sebuah perusahaan farmasi kecil lebih dari 40 tahun yang lalu. Dengan puluhan karyawan, grup tersebut hanya dapat memproduksi beberapa obat untuk mengobati sakit kepala dan demam. Ketika Henry mendengar ini, dia langsung menjadi tertarik dan matanya berbinar. 40 tahun yang lalu, virus yang disebut bakteri warna-warni tiba-tiba menjadi populer. Orang yang tertular virus ini akan memiliki bintik-bintik warna-warni di tubuhnya, dan yang terlihat di matanya hanyalah warna-warni. Saat itu, bakteri warna-warni ini sangat populer. Ini menakutkan. Selama manusia dan hewan tertular, penyakit ini dapat menyebar melalui udara dan kontak, dan mereka akan segera mati. Ketika Henry mendengar ini, mulutnya terbuka karena terkejut. Namun, kali ini, dia berpura-pura. Dokter hantu itu mengatakan sesuatu tentang ini. Karena cakupan penyakitnya masih sangat kecil pada saat itu, banyak orang yang tidak mengetahuinya. Jika tidak, maka akan menimbulkan ketakutan pada masyarakat. Mengetahui bahwa kakek Maryam adalah kepala sekte Tang, dia merasa perlu bersikap rendah hati, yang akan membantunya mendapatkan lebih banyak informasi. Ini tidak dianggap tidak jujur, tetapi strategi yang cerdas jika mereka melihat latar belakang saya sendiri tidak bagus. Melihat ekspresi terkejut Henry, Tang melepaskan spekulasi batinnya, tetapi menjadi semakin bingung. Sejak dia mengetahui bahwa Henry telah datang ke sisi Maryam, dia telah mengirim orang untuk mengawasinya secara diam-diam. Dia bahkan lebih terkejut dengan metode perawatan medisnya dan ingin mengetahui dengan siapa dia belajar. Namun, hal itu tidak pernah mungkin terjadi. Kakek Maryam kembali tenang dan melanjutkan. Pada saat itu, pemerintah mengorganisir banyak ahli dan dokter untuk melakukan penelitian. Tetapi tidak ada metode yang cocok ditemukan. Saat ini, grup Zhang menyediakan obat yang disebut es teratai hujan embun, mengklaim bahwa virus itu bisa dihilangkan. Mentalitas memperlakukan kuda mati sebagai kuda hidup digunakan, dan pasien benar-benar sembuh. Ah, seru Henry. Kali ini dia tidak berpura-pura, karena dia benar-benar tidak tahu tentang ini. Konon obat teratai es dan embun hujan ini terbuat dari teratai salju sebagai bahan utamanya dan lebih dari 40 jenis bahan obat. Grup Zhang tidak menyediakan ramuan khusus, namun karena kejadian virus ini, mereka dengan cepat menjadi obat, terkenal dan berkembang pesat. Hingga saat ini menjadi perusahaan farmasi nomor 1 di Indonesia. Setelah kakek Maryam selesai berbicara, dia melihat ke arah Henry untuk melihat bagaimana reaksinya. Dia menemukan bahwa Henry telah kembali ke keadaan normalnya lagi, yang membuatnya semakin penasaran. Sejak kejadian itu, setiap kali virus epidemi terjadi atau muncul, grup Zhang akan menjadi orang pertama yang ditemukan, dan grup Zhang pasti akan mengembangkan resep untuk mengobati penyakit secepat mungkin. Oleh karena itu, popularitasnya semakin tinggi, dan popularitasnya semakin tinggi. Merek ini semakin keras dan berpengaruh. Kakek Maryam sepertinya tidak mau menyerah dan menambahkan kalimat lain. Henry tetap tidak bereaksi berlebihan dan mendengarkan dengan tenang, seolah sedang mendengarkan sebuah cerita.
Dan dia sudah lebih tertarik pada grup Zhang dan lebih ingin tahu tentang apa yang terjadi pada mereka. Di manakah di dunia ini bisa terjadi begitu banyak kebetulan? Melihat Henry enggan mengungkapkan posisinya, apalagi mengungkapkan identitas aslinya, Tang merasa sedikit kecewa dan harus kembali ke topik awal. Sekarang apakah kamu mengerti tujuan mereka menculik orang tua Maryam? Untuk racun sekte Tangmu, Henry berkata dengan ringan. Setelah mendengar ini, kakek Maryam mengangguk puas dan berkata, baru setelah pihak lain memberitahu saya bahwa putra dan menantu saya masih hidup, dan meminta Maryam untuk menikahi Hanze, saya tiba-tiba mengerti sejarah perkembangan keluarga Zhang. Bukan orangnya yang tertarik, tapi racun dari sekte Tang. Jika itu benar-benar karena racun klan Tangmu, maka niat grup Zhang sangat tersembunyi, kata Henry perlahan. Memang benar. Namun, dari apa yang saya ketahui tentang Zhang Banjian dari grup Zhang, dia hanyalah seorang pengusaha biasa dan tidak memiliki kemampuan dan kekuatan yang mendominasi sama sekali. Saya curiga ada orang lain di belakang mereka. Tapi siapakah orang ini? Saya tahu. Tetapi yang pasti mereka sangat kuat. Jika tidak, grup Zhang tidak akan dapat memiliki begitu banyak ahli medis dan ahli seni bela diri. Kakek Maryam mengerutkan kening dan berkata dengan kebingungan di wajahnya. Karena pihak lain sudah bergerak, dan harta sekte Tang Anda masih ada, maka pihak lain pasti tidak akan menyerah. Cepat atau lambat, kekurangan mereka akan terungkap. Mengapa tidak menunggu dan menunggu saja dan lihat apa yang terjadi? Henry bertanya dengan lembut. Kakek Maryam mengangguk dan menghela nafas panjang. Dia tidak menyangka bahwa setelah lebih dari 20 tahun penyelidikan, dia tidak menemukan bukti apapun. Tetapi grup Zhang dapat menunggu lebih dari 20 tahun tanpa mengajukan satu permintaan pun. Tepat ketika mereka berdua terdiam, telepon tiba-tiba berdering. Kakek Maryam mengangkat telepon dan melihat nomor telepon di sana. Dia segera diliputi kecemasan. Tang Deqian, cucumu dan cucuku menyesali pernikahan mereka. Kamu tidak menghentikannya, tetapi kamu pergi ke kota Bandung untuk menemui Henry. Apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Begitu panggilan tersambung, suara tuduhan dari Zhang Banjian keluar. Lelaki tua dari grup Zhang, Henry dan kakek Maryam tertegun sejenak. Lalu mereka saling memandang dan mengangguk, bersambung.